Hai hai hai, kali ini ada kabar terbaik loh dari Widi Sport tentunya buat sobat setia Widi Sport. Jangan lewatkan sampai menit tetes terakhir sobat Widi Sport, langsung saja ini dia. DPR setujui proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Maarten Paes. Tampil gemilang saat debut sebagai starter, Asnawi Mangkualam masuk tim terbaik Liga Thailand pekan ini. Vietnam kembali tertimpa kabar buruk, dua pemain alami cedera jelang lawan timnas Indonesia. Halo sobat setia Widi Sport, balik lagi kita berita terupdate, terviral, terdebes, tentunya hanya di Widi Sport, dan jangan lupa subscribe and like. Kalau sudah mari kita lanjut. Sobat Widi Sport, balik lagi kita di berita terupdate, pastikan simak sampai menit tetes terakhir sobat setia Widi Sport, langsung saja jangan banyak bacot. Bacot. DPR setujui proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Maarten Paes. Kabar baik datang ke skuad timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Vietnam pada laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. Pasalnya, DPR RI telah menyetujui proses naturalisasi tiga pemain keturunan Indonesia yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Maarten Paes. Kepastian itu terlihat dalam sidang paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada Rabu, 6 Maret 2024, siang waktu Indonesia Barat. DPR RI baru bisa menyetujui proses naturalisasi tiga pemain tersebut karena sebelumnya sedang memasuki masa reses. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, membacakan bahwa pihaknya telah menerima surat permohonan pemberian kewarganegaraan untuk tiga pemain tersebut. Sebelumnya, berkas ketiga pemain tersebut sudah dikirimkan sejak lama kepada DPR RI. Pimpinan DPR RI telah menerima 3 pucuk surat dari Presiden RI mengenai permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama saudara Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Maarten Paes, ucap Sufmi Dasko Ahmad. Selanjutnya, DPR RI menugaskan Komisi 3 dan Komisi 5 guna membahas lebih lanjut 3 surat tersebut. Setelah dibahas, Komisi 3 dan Komisi 5 harus memberikan laporan itu kepada pimpinan DPR RI, maka dengan surat tersebut, kami minta persetujuan rapat paripurna hari ini untuk menugaskan Komisi 3 dan Komisi 5 DPR RI guna membahas persetujuan tersebut, kata Sufmi Dasko Ahmad. Dengan begitu, PSSI harus segera mengebut lagi proses naturalisasi untuk ketiga pemain tersebut. Tujuannya agar ketiga pemain itu bisa membela timnas Indonesia melawan Vietnam. Namun tampaknya, ketiga pemain itu cukup sulit bisa segera menjalani proses naturalisasi. Sebab, pendaftaran pemain untuk bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan ditutup pada 13 Maret 2024. Memang masih ada waktu 8 hari ke depan. Namun, PSSI juga harus melihat kesibukan dari ketiga pemain tersebut yang sedang membela klubnya masing-masing. Belum lagi masih ada proses perpindahan federasi terutama untuk Maarten Paes yang sebelumnya pernah membela Belanda U21. Kecil kemungkinan ketiga pemain itu absen dalam pertandingan melawan Vietnam nanti. Tampil gemilang saat debut sebagai starter, Asnawi Mangkualam masuk tim terbaik Liga Thailand pekan ini. Pemain belakang timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam terpilih dalam tim terbaik Liga Thailand pekan ke-20. Kabar tersebut dikonfirmasi media Widi Sport. Asnawi Mangkualam menjadi bek kiri dalam 11 pemain terbaik pekan ke-20 Liga Thailand dalam formasi 3-4-3. Asnawi Mangkualam memang tampil cemerlang pada pekan ke-20 Liga Thailand. Saat itu, Asnawi tampil sebagai starter saat Port FC bertandang ke markas Hon KN United. Laga tersebut juga menjadi kesempatan pertama Asnawi Mangkualam menjadi starter. Sebelumnya, pemain 24 tahun tersebut kerap masuk menjadi bangku cadangan.
Sejauh ini, nama Asnawi Mangkualam belum bisa menggusur pesaing terkuat di pos bek kanan Port FC. Pos tersebut dihuni oleh bek utama timnas Thailand, Supanan Burerat. Posisi bek kiri bukanlah cerita baru dalam karir Asnawi Mangkualam. Selama 3 musim berkarier di Korea Selatan, Asnawi Mangkualam beberapa kali dipercaya sebagai bek kiri. Asnawi Mangkualam tampil solid pada laga tersebut. Tim tuan rumah sejatinya berhasil menguasai pertandingan. Namun, penampilan Asnawi dan Burerat yang mengawal sisi sayap Port FC sukses menahan gempuran pemain tim tuan rumah. Asnawi Mangkualam hanya tampil 86 menit pada laga tersebut. Kapten timnas Indonesia itu digantikan oleh Jaturabhat Shatam. Penampilannya membantu Port FC mengamankan clean sheet di markas Honkaen United. Vietnam kembali tertimpa kabar buruk, 2 pemain alami cedera jelang lawan timnas Indonesia. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier memang sedang pusing mempersiapkan tim jelang jumpa timnas Indonesia. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier memang sedang pusing mempersiapkan tim jelang jumpa timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa nama mengalami cedera. Sebenarnya, pemain 28 tahun tersebut sudah dikonfirmasi cedera sejak sepekan yang lalu. Nguyen Tuan An mengalami cedera lutut yang membuatnya harus melewatkan sisa putaran pertama Liga Vietnam 2023-2024. Berdasarkan info terakhir, pemulihan cedera Nguyen Tuan An bakal menelan waktu lebih lama. Kemungkinan besar pemain andalan lini tengah timnas Vietnam tersebut bakal absen saat TC hari pertama pada 12 Maret 2024. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier memang sedang pusing mempersiapkan tim jelang jumpa timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa nama mengalami cedera. Nama sebelumnya adalah Doan Van Hau dan Queng Ngoc Hai. 2 pemain senior ini masih mengalami cedera berkepanjangan. Keduanya juga absen saat Vietnam tampil di Piala Asia 2023. Saat itu, Vietnam gagal total di fase grup pada ajang 4 tahunan tersebut. Pada fase grup, timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Terima kasih Sobat setia Widi Sport sudah nonton berita terupdate, terviral, and the best. Tentunya hanya di Sport Widi. Next berita selanjutnya terviral terupdate the best.